Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Jamaluddin M. Sakung, SPD, MKes, karena sudah memberikan tugas ujian tengah semester ini. Baik, perkenalkan nama saya Ainul Hasana dengan NIM P101210020 yang akan mempresentasikan tentang gizi kerja atau kebutuhan gizi pekerja. Langsung saja. Pemenuhan kecukupan gizi pekerja selama bekerja merupakan salah satu bentuk penerapan syarat keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan pekerja. Gizi merupakan salah satu aspek kesehatan kerja yang memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Nah, hal ini perlu menjadi perhatian untuk pekerja dan tempat kerja bahwa pemenuhan kecukupan gizi ini sangat berperan penting untuk pekerja. Karena jika pemenuhan kecukupan gizi ini tidak terpenuhi, pekerja bisa mengalami penurunan konsentrasi dan produktivitas kerja itu menurun. Bahkan bisa jadi mengalami kecelakaan kerja. Adapun penilaian status gizi dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain pemeriksaan biokimia, pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium untuk mendiagnosa suatu penyakit. Pemeriksaan klinis ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis. Yang ketiga, pemeriksaan biofisik, pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium menggunakan urin, darah, dan lain sebagainya untuk mendiagnosa suatu penyakit. Antropometri ini merupakan pengukuran dimensi tubuh manusia. Faktor lain penentu kebutuhan gizi yaitu yang pertama, pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Yang kedua, keadaan fisiologis. Yang ketiga, keadaan khusus seperti pada pemulihan kesehatan dan anemia. Yang keempat itu keadaan lingkungan kerja. Nah, faktor ini harus menjadi dasar dalam perhitungan besarnya energi komposisi zat gizi dan menu untuk dikonsumsi para pekerja. Baik, berikut beberapa faktor risiko lingkungan kerja yang dapat menunjukkan pengaruh terhadap gizi kerja. Yang pertama itu suhu. Suhu yang berlebih dapat mengakibatkan dehidrasi kepada pekerja. Oleh karena itu, pekerja lebih banyak mengonsumsi air mineral, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Pengaruh bahan kimia. Pengaruh bahan kimia tertentu bisa menyebabkan keracunan kronis. Akibatnya itu menurunnya nafsu makan, terganggunya metabolisme tubuh, dan gangguan pencernaan, serta menurunnya berat badan. Oleh karena itu, dibutuhkan tambahan zat gizi. Yang ketiga, bahan radiasi. Bahan radiasi dapat mengganggu metabolisme sel sehingga diperlukan tambahan protein dan antioksida untuk regenerasi sel. Yang keempat, parasit dan mikroorganisme. Parasit dan mikroorganisme kerja di daerah pertanian, pertambangan, dan perkebunan sering terserang cacing yang dapat mengganggu fungsi alat pencernaan dan kehilangan zat-zat gizi, sehingga dibutuhkan tambahan zat gizi. Yang terakhir, cara menjaga kebutuhan gizi agar tetap seimbang yaitu sebagai berikut: mengonsumsi karbohidrat 5-65% dari total energi. Yang kedua itu protein 10-20% dari total energi. Yang ketiga, lemak 20-30% dari total energi. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak sesuai atau kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf atas kekurangan tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.